Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan.
Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juk Legi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan
adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klecht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah.
Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum Kade. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman.
KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup,
tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klecht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian.
Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng.
Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu,
Jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian,
Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru bukan merupakan delik aduan, delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya.
KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP,
memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis.
ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klacht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang,
menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban.
sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juk Legi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut.
Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klecht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah.
Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum Kade. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman.
KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup,
tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian.
Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng.
Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu,
Jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian,
Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru bukan merupakan delik aduan, delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya.
KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP,
memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis.
ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang,
menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban.
sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juk Legi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut.
Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah.
Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum Kade. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman.
KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup,
tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian.
Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng.
Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu,
Jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian,
Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru bukan merupakan delik aduan, klacht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya.
KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP,
memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis.
ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang,
menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban.
sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut.
Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah.
Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa, pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi.
tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD.
orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum,
sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun,
beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026,
Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian.
penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2 dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan.
Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD.
Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence,
serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan.
Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian,
situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia.
Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Utama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klecht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama,
menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif.
KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juk Legi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi,
biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian,
Ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak,
khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria yang belakangan diketahui sebagai KD terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya.
Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja,
dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2 dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut,
Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban.
barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja.
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klacht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban,
kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu,
tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Utama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klacht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imades Utama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD.
Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban.
Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama.
Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban.
Kade meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum Kade. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. Kade diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria,
yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD.
Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klah delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut.
2 dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama,
turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban.
barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja.
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban,
kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu,
tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Utama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD.
Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban.
Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama.
Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban.
Kade meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum Kade. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. Kade diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria
yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD.
Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klah delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut.
2 dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama,
turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban.
barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja.
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban,
kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu,
tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Utama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD.
Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban.
Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama.
Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban.
Kade meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum Kade. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian Kade tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. Kade diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria,
yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD.
Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klah delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut.
2 dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama,
turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban.
barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja.
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klacht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban,
kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu,
tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Utama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD.
Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban.
tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juk Legi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama.
Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban.
KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria
yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD.
Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut.
2 dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama,
turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban.
Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja.
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban,
kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu,
tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Utama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD.
Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban.
tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juk Legi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama.
Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban.
KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria
yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juk Legi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD.
Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut.
2 dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama,
turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban.
Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja.
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klacht delik, melainkan delik biasa, gewoon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban,
kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu,
tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Utama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari Desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD.
Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban.
tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juk Legi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama.
Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban.
KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria
yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban. Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD.
Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukkan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, clash delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut.
2 dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekal Sidetapa, Imade Sutama,
turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dua faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban, kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor ayam aduan, benda yang diduga menjadi pemicu awal aksi dugaan pencurian dan kemarahan warga. Sebilah golok, senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga dibawa atau milik korban KD. Sebuah tas perlengkapan, tas milik korban yang setelah diperiksa berisi seperangkat alat seperti tang, ketapel, beberapa butir batu, serta sejumlah uang tunai. Bangkai sepeda motor, bangkai kendaraan roda 2 yang hangus terbakar milik korban.
Barang-barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Baturiti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, jasad KD dievakuasi oleh petugas menuju RSUD Tabanan guna menjalani proses visum et repertum lanjutan demi mengetahui secara rinci penyebab kematian serta luka-luka trauma yang dideritanya. Kabar kematian KD secara mendadak dan tragis mengejutkan seluruh warga desa Sidetapa di Buleleng. Sebagai pemimpin desa, Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, mengambil langkah proaktif dengan mendampingi keluarga korban menuju Tabanan untuk memproses pengurusan jenazah almarhum. Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu, 25 Juli 2026, Imade Sutama mengungkapkan perasaan duka yang teramat sangat. Pengalamannya melihat secara langsung kondisi jenazah serta jerit histeris anak-anak korban menjadi momen yang sulit dilupakan. Saya sangat sedih melihat anak-anaknya menangis kehilangan ayahnya. Anak pertamanya memang sudah berkeluarga, tapi anak keduanya masih kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih kelas 1 SD. Di usia sejeli itu, mereka harus kehilangan sosok ayah yang menjadi tumpuan hidup, tutur Imade Sutama dengan nada suara berat dan prihatin. Meskipun rasa duka dan kepedihan meremukan hati pihak keluarga, Imade Sutama menjelaskan bahwa pihak keluarga korban di Sidetapa mengambil sikap yang sangat lapang dada. Di tengah situasi duka yang begitu tegang, pihak keluarga memilih untuk mengikhlaskan kepergian almarhum KD dan menganggap insiden ini sebagai sebuah musibah pahit yang harus diterima. Hingga akhir minggu pasca kejadian, pihak keluarga korban tercatat belum dan tidak berencana mengajukan laporan polisi resmi terkait dugaan aksi pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa KD. Orangnya sudah meninggal dunia. Saya sampaikan secara bijak kepada pihak keluarga agar mengikhlaskan kepergian almarhum. Soal apa yang telah terjadi, biarlah menjadi urusan hukum dan Tuhan yang memberikan jalan terbaik serta keadilan, tambah Sutama. Kendati memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Imade Sutama secara tegas menyesalkan aksi pengeroyokan brutal yang sampai merenggut nyawa manusia tersebut. Dalam pandangannya sebagai kepala desa dan warga negara, tindakan menghakimi seseorang secara sepihak hingga tewas di jalanan adalah sebuah kemunduran hukum dan moral yang sangat memprihatinkan. Sutama menegaskan bahwa dirinya sangat memahami keresahan dan kekesalan warga di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang dalam beberapa bulan terakhir kerap menjadi korban pencurian hewan ternak, khususnya ayam aduan bernilai tinggi. Keresahan warga akibat gangguan keamanan lingkungan adalah hal yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun demikian, Sutama menggarisbawahi bahwa kekesalan atau kerugian material sama sekali tidak bisa dijadikan pembenaran, justifikasi, untuk mencabut nyawa seorang manusia. Kesalahan orang pasti ada, tetapi janganlah gara-gara hanya mencuri ayam sampai menghilangkan nyawa orang. Kalau semua orang mempunyai pemikiran ekstrim seperti itu, tentu akan ada banyak sekali orang meninggal dunia hanya karena persoalan pencurian kecil. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara rimba, tegas Sutama dengan nada kritis. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di Buleleng, Tabanan, maupun Bali pada umumnya, untuk menahan diri dan menghentikan tradisi kelamain hakim sendiri, vigilantis. Apabila masyarakat berhasil memergoki atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti pencurian, langkah yang benar dan bermartabat adalah mengamankan terduga pelaku tanpa melakukan tindak kekerasan sadis, lalu segera menyerahkannya kepada aparat kepolisian terdekat. Langkah hukum resmi dianggap sebagai satu-satunya jalur sah untuk menegakkan keadilan, memastikan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, serta mencegah timbulnya mata rantai duka baru yang mengorbankan keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa. Meskipun pihak keluarga korban dari desa Sidetapa memilih untuk tidak membuat laporan resmi terkait dugaan pengeroyokan, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti begitu saja.
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, Pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau Pasal 262 KUHP baru, bukan merupakan delik aduan, klaih delik, melainkan delik biasa, gewon delik. Artinya, dengan atau tanpa adanya laporan resmi dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polsek Baturiti dan Polres Tabanan memiliki kewajiban hukum penuh untuk mengusut tuntas peristiwa berdarah tersebut hingga ke akar-akarnya. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik tengah memproses dan mengusut 2 dugaan tindak pidana sekaligus yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa di Desa Batunya. 1. Dugaan tindak pidana pencurian. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti material terkait dugaan percobaan pencurian ayam aduan yang melibatkan korban KD. Pemeriksaan barang bukti berupa golok, tang, ketapel, serta keterangan saksi pemilik ayam, Iwayan Adi Suteja, dilakukan untuk mengonstruksikan motif dan tindakan awal korban saat mendatangi TKP pada dini hari tersebut. 2. Dugaan tindak pidana pengeroyokan, kekerasan bersama hingga kematian. Penyidik Satreskrim Polres Tabanan secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi warga yang berada di lokasi kejadian saat amuk massa meletus. Polisi fokus mengidentifikasi siapa saja individu atau oknum warga yang berperan aktif provokatif, melakukan pemukulan, menganiaya menggunakan benda tumpul, hingga memicu tewasnya KD serta pembakaran sepeda motor korban. Kapolsek Baturiti bersama jajaran Polres Tabanan memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, adil, dan profesional. Polisi berupaya mengurai secara utuh kronologi kejadian demi menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan pelajaran hukum yang tegas bahwa aksi main hakim sendiri di ruang publik memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat bagi para pelakunya. Di balik perdebatan hukum dan kejahatan pencurian, ada harga kemanusiaan yang sangat mahal yang harus dibayar akibat insiden ini, masa depan anak-anak korban. KD meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak keduanya yang duduk di kelas 1 SMA berada dalam fase kritis perkembangan remaja yang membutuhkan bimbingan orang tua serta biaya pendidikan yang tidak sedikit menuju jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib anak bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Di usia yang baru menginjak 6 atau 7 tahun, ia harus tumbuh dewasa tanpa pernah lagi merasakan pelukan, bimbingan, dan perlindungan dari seorang ayah. Beban finansial serta psikologis kini berpindah ke pundak sang ibu dan sanak keluarga yang ditinggalkan di Desa Sidetapa. Kondisi ini menjadi pemicu keprihatinan mendalam bagi pemerintah desa setempat. Perbekal Sidetapa, Imade Sutama, menyatakan bahwa pihak desa akan berupaya memberikan perhatian moral serta mencari jalan keluar bersama tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelangsungan pendidikan dan masa depan anak-anak almarhum KD. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa dampak dari aksi amuk massa tidak pernah berhenti pada saat jasad korban dievakuasi dari TKP. Dampak sosial dan psikologisnya merembet panjang, menciptakan penderitaan permanen bagi generasi penerus yang sama sekali tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jumat sore, 24 Juli 2026, suasana duka nan memilukan menyelimuti sebuah rumah sederhana di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Isak tangis pecah tanpa henti ketika kediaman keluarga pria berinisial KD dipenuhi oleh warga, kerabat, serta tokoh masyarakat yang datang melayat. Pria berusia dewasa yang selama ini menjadi sosok pilar dan tumpuan utama keluarga itu telah berpulang secara mengenaskan. Kepergian KD tidak disebabkan oleh sakit atau musibah biasa, melainkan akibat menjadi korban aksi amuk massa yang brutal dan tak terkendali di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
Kejadian kelam pada Jumat dini hari tersebut mendadak berubah menjadi luka traumatis yang teramat mendalam bagi 3 orang anak yang ditinggalkannya. KD diketahui berstatus sebagai ayah dari 3 orang anak. Anak pertamanya yang merupakan anak sulung sudah berkeluarga. Namun, 2 anaknya yang lain masih sangat membutuhkan kasih sayang, figur, serta naungan finansial seorang ayah dalam tumbuh kembang mereka. Anak keduanya saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas, SMA. Sementara anak ketiganya yang merupakan anak bungsu baru saja menginjakan kaki di kelas 1 sekolah dasar, SD. Tangis pilu anak-anak korban saat jenazah dimandikan serta disemayamkan di rumah duka menjadi pemandangan yang merobek perasaan siapa saja yang menyaksikan. Bagi anak yang masih duduk di kelas 1 SD, kepergian sang ayah secara mendadak dengan kondisi tubuh yang penuh luka trauma benturan benda tumpul adalah sebuah kenyataan pahit yang belum sepenuhnya sanggup diproses oleh pikirannya yang polos. Dalam momen duka tersebut, Kepala Desa atau Perbekel Sidetapa, Imade Sutama, turun langsung untuk mengurus dan menjemput jenazah warganya di Kabupaten Tabanan guna dipulangkan ke kampung halaman di Buleleng. Sutama mengaku terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedih saat menyaksikan langsung betapa terpukulnya keluarga yang ditinggalkan, terutama tatkala melihat derai air mata anak-anak almarhum. Bagaimana peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia ini bisa terjadi? Semua bermula pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, sekitar pukul 1.30 WITA di kawasan Banjar Dinas Juklegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Malam itu, kondisi lingkungan pemukiman warga di Desa Batunya cenderung sepi dan gelap. Namun, beberapa warga sekitar dilaporkan tengah melakukan rondaan malam serta berjaga-jaga secara mandiri. Langkah antisipasi ketat ini diambil lantaran dalam beberapa pekan terakhir, warga Baturiti kerap diresahkan oleh rentetan kasus kehilangan hewan ternak, khususnya ayam aduan yang memiliki nilai ekonomis amat tinggi di Bali. Sekitar pukul 1.30 WITA, gerak-gerik seorang pria, yang belakangan diketahui sebagai KD, terpergok oleh warga di sekitar pemukiman. KD diduga kuat hendak atau tengah melakukan aksi pencurian seekor ayam aduan milik warga setempat. Ketika warga meneriakinya, teriakan tersebut seketika memicu kedatangan puluhan warga lain yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 faktor krusial berkelindan malam itu. Akumulasi amarah warga yang lelah karena berkali-kali kehilangan ayam aduan, serta kepanikan di lokasi kejadian perkara. Rasa kesal yang membumbung tinggi menutup akal sehat massa. Pria yang diduga hendak mencuri tersebut seketika dikepung oleh kelompok warga yang emosi. Tanpa melalui proses verifikasi, tanya jawab yang tenang, apalagi penyerahan secara damai kepada pihak berwajib, aksi kekerasan fisik meletus secara masif. KD menjadi sasaran amuk massa. Pukulan, tendangan, serta hantaman benda tumpul melayang bertubi-tubi ke tubuh korban. Tak berhenti sampai di situ, massa yang amarahnya telah meluap juga melampiaskan emosi ke kendaraan yang digunakan korban. Sepeda motor yang diduga dibawa oleh KD menuju lokasi kejadian dibakar hingga hangus terbakar di tepi jalan. Korban KD akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian perkara akibat luka-luka fatal yang dialaminya sebelum aparat kepolisian sempat tiba di lokasi. Sekitar pukul 2 WITA, atau setengah jam setelah aksi penyerangan meletus, personel dari Polsek Baturiti menerima laporan mengenai adanya dugaan penangkapan pelaku pencurian dan amuk massa di Banjar Dinas Juklegi. Tim Polsek Baturiti bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan segera bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Namun, saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, situasi telah mencekam. Warga berkumpul di sekitar area TKP, sementara tubuh terduga pelaku sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan pakaian compang-camping dan tubuh berlumuran darah. Di jarak beberapa meter dari jasad korban,
kerangka sepeda motor milik korban masih menyisakan kepulan asap usai dibakar massa. Aparat kepolisian langsung mengamankan area TKP, memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Tim Inafis Polres Tabanan menyisir seluruh titik untuk mengumpulkan barang bukti yang tercecer guna merekonstruksi peristiwa awal pencurian hingga terjadinya aksi pengeroyokan fatal tersebut. Dari hasil olah TKP awal di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, di antaranya seekor